Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah, nampaknya kalian sudah sangat siap dan juga semangat ya tentunya. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang akan kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Sekretaris? Satu orang ya, Alia karena sakit. Baik, anak-anak, mari kita doakan Alia yang sedang sakit ini agar bisa segera diberikan kesembuhan supaya bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan teks berita. Coba, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat apa itu teks berita? Boleh di belakang. Betul ya anak-anak, teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa yang aktual dan faktual kepada masyarakat. Nah, teks inilah yang akan menjadi dasar pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai unsur-unsur teks berita. Pada pertemuan sebelumnya juga, Ibu sudah mengarahkan kalian untuk mencari informasi mengenai unsur-unsur teks berita. Apakah ada yang sudah tahu apa itu unsur-unsur teks berita? Belum, baik ya, tidak apa-apa. Oleh karena itu, Ibu harap kalian dapat menyimak materi ini dengan baik, karena unsur-unsur teks berita sangat penting ya untuk dipelajari agar kalian dapat memahami isi berita dengan baik, dan juga ke depannya kalian dapat memilah mana berita yang benar dan mana berita yang palsu atau hoax. Dengan demikian, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan dapat menemukan dan juga mengklasifikasikan unsur-unsur berita yang sesuai. Baik, Ibu pusing menemukan, Ibu pusing harus mengklasifikasikan unsur-unsur teks berita. Oleh karena itu, Ibu punya satu game terlebih dahulu atau satu permainan terlebih dahulu. Nah, permainan ini kalian akan ada garis hijau ya. Nah, kalian hanya perlu menyebutkan warna-warna yang dilangkahi atau dilalui oleh yang berwarna hijau itu. Paham? Baik. Nah, seperti ini. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Nah, putih-putih, hitam-hitam, biru-biru, merah putih. Nah, seperti itu. Dapat dipahami? Baik. Ibu mulai dari awal ya. Belum. Nah, sekarang. Kalian sudah semangat? Kalian sudah semangat ya? Karena harus semangat dong, karena sudah dibakar semangatnya oleh permainan tadi. Dan juga kalian tentunya sudah fokus ya, karena sudah melihat warna-warna yang ada di layar. Baik, oleh karena itu selanjutnya Ibu punya satu teks berita yang harus kalian baca terlebih dahulu ya. Silahkan. Setelah kalian membaca teks berita yang telah Ibu berikan, apakah ada yang sudah tahu apa itu unsur-unsur teks berita? Baik, misalnya nih Ibu punya satu kabar. Anak-anak, tadi ada yang kecelakaan. Apa yang ingin kalian ketahui? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Di mana? Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan unsur-unsur teks berita. Pada hakikatnya, unsur-unsur teks berita adalah sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab dalam teks berita.
Unsur-unsur teks berita ini terdiri dari 6 unsur yang biasa kita kenal dengan 5W1H atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan adik simba. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ya pada layar. Apa peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa terjadi, siapa saja yang terlibat, mengapa peristiwa terjadi, dan juga bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, apabila dikaitkan dengan teks berita yang telah kalian baca tadi, menurut kalian, yang mana yang merupakan unsur apa? Betul, pada paragraf pertama, SMA Negeri 1 Banawa melatih siswa untuk menjaga lingkungan sekolah dengan melakukan piket kebersihan. Itulah yang disebut dengan unsur berita apa. Kalau unsur kapan? Ya, betul, pada tanggal 3 Maret. Kalau di mana? Di lingkungan sekolah. Baik ya, seperti itu. Pertanyaannya, apakah unsur-unsur teks berita ini harus ada di dalam sebuah teks berita seluruhnya? Nah, baik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan kalian membentuk 5 kelompok yang terdiri dari 7 orang ya. Bisa langsung berurutan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Bisa dipahami? Baik. Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Setiap kelompok akan diberikan sebuah teks berita yang di dalamnya itu sama ya, teks berita yang nantinya kalian setiap orang akan membaca terlebih dahulu secara individu untuk menemukan unsur-unsur teks berita yang terdiri dari 6 unsur tadi. Kemudian setelah menemukannya, kalian bisa menggarisbawahi. Bentar ya, ibu contoh terlebih dahulu. Nah, kalian bisa menggarisbawahi terlebih dahulu yang mana merupakan unsur apa dan seterusnya. Setelah itu, kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya. Dapat dipahami? Baik, untuk waktunya ibu berikan 5 menit ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Apabila ada yang tidak paham, boleh ditanyakan kepada ibu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Perbedaan mengapa dan bagaimana. Nah, perbedaannya itu mengapa itu untuk alasan peristiwa terjadi. Kalau bagaimana itu proses peristiwanya. Misalnya ada berita mengenai kebakaran. Nah, mengapa itu alasan kenapa kebakaran itu terjadi. Misalnya karena sepuntung rokok. Kalau bagaimana itu prosesnya, misalnya dimulai dari adanya orang yang sedang merokok, kemudian membuang puntung rokoknya itu sembarangan. Nah, karena itulah bisa terjadi kebakaran karena jatuh di antara bahan-bahan yang mudah terbakar. Nah, seperti itu. Dapat dipahami? Baik, untuk kelompok yang lain, apabila ada yang ditanyakan, boleh ya untuk ditanyakan kepada ibu. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok yang maju pertama, nanti akan ada apresiasi dari ibu di akhir pembelajaran. Baik, jadi kelompok mana nih yang mau maju pertama kali? Boleh kelompok belakang yang harus sampai jinjit agar terlihat, boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Baik, untuk kelompok lain apakah ada tanggapan? Boleh kelompok 2. Jadi ada perbedaan di unsur siapa dan juga unsur mengapa. Baik, untuk kelompok 6 boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nanti di akhir pembelajaran boleh menghubungi ibu. Baik, terima kasih. Mari kita apresiasi kelompok 6 terlebih dahulu. Baik, anak-anak perlu dipahami ya bahwasanya meskipun unsur-unsur teks berita ini terdiri 6, nah ada sebagian unsurnya yang tidak hanya berpatokan memiliki satu informasi seperti yang telah dijelaskan oleh tadi ya oleh kelompok 2, ada perbedaan di unsur siapa dan juga bagaimana. Nah, untuk lebih jelasnya boleh lihat pada layar.
Nah, untuk unsur siapa ini yang berwarna hijau ada 4, dan juga untuk unsur mengapa ini yang berwarna merah ada 3. Nah, seperti itu. Jadi meskipun ada perbedaan, itu merupakan tidak salah ya anak-anak, karena pada sebagian unsur-unsur teks berita ini tidak hanya ada satu informasi. Seperti itu. Dapat dipahami? Baik. Nah, lembar kerja telah kita laksanakan, dan juga hasil presentasi juga sudah ya, dari mulai dari kelompok 6, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 juga sudah ya. Nah, apakah ada yang mau membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan tadi di awal mengenai apakah seluruh unsur-unsur teks berita harus ada dalam setiap teks berita, dan juga menyimpulkan kegiatan tadi? Apakah ada yang mau? Boleh, Nia? Baik, betul ya. Jadi, setiap unsur-unsur teks berita ini harus ada dalam teks berita karena merupakan dasar informasi dan juga pertanyaan yang harus dijawab dalam suatu teks berita. Seperti itu. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir tadi? Boleh? Asma? Baik, betul ya anak-anak. Di awal kita sudah mengingat kembali mengenai pengertian teks berita, dan juga sudah mempelajari unsur-unsur teks berita yang seluruhnya harus ada dalam teks berita karena merupakan dasar informasi dan juga pertanyaan yang harus dijawab dalam sebuah teks berita. Ada 6 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, baik. Anak-anak, apakah masih ada yang ingin kalian tanyakan? Atau ada yang kesulitan dalam mencari unsur mengapa, unsur bagaimana, atau unsur yang lainnya? Baik ya, sudah paham seluruhnya sepertinya. Nah, untuk lebih memahami mengenai unsur-unsur teks berita, Ibu punya satu asesmen yang harus kalian kerjakan secara individu ya. Boleh buka gawainya dan juga scan QR code yang ada di layar. Sudah? Baik. Apabila ada yang terkendala, boleh menghubungi Ibu atau boleh bilang sama Ibu. Sudah? Baik, alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Namun sebelumnya, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai struktur teks berita. Nah, apabila kalian sadar ya, nah, kenapa sih paragraf pertama ini seluruhnya memiliki warna yang berbeda-beda? Nah, untuk alasannya kalian akan ketahui pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, Ibu harap kalian mencoba mencari terlebih dahulu ya mengenai struktur teks berita. Dapat dipahami? Baik, alhamdulillah ya anak-anak. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah Ibu laksanakan di pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu tutup dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.